بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam dan juga seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Yang paling kita syukuri nikmat pada malam hari ini adalah ditakdirkan kita oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bersujud dan beribadah kepada Allah. Karena nikmat-nikmat yang lain itu bisa kita usahakan, bisa kita ikhtiarkan. Sehat misalnya, bisa orang ikhtiar untuk mendapatkan sehat. Harta misalnya, siapapun bisa ikhtiar, bisa usaha untuk mendapatkan nikmat harta. Tapi nikmat hidayah itu bukan didapat karena ikhtiar, melainkan didapat karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya pada malam hari ini Allah berkehendak untuk menganugerahkan hidayah itu kepada kita. Dan mudah-mudahan hidayah itu yang akan membawa kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena kata Nabi, manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa sholat, insya Allah wafat dalam keadaan sholat. Biasa dia datang ke masjid, insya Allah diwafatkannya pun di masjid. Duduk dia di majelis ilmu dan istiqamah dengan itu, insya Allah wafatnya pun di majelis ilmu. Istiqamah dia berpuasa, insya Allah wafatnya pun dalam keadaan berpuasa. Yang kita khawatirkan, kalau kebiasaan kita adalah bermaksiat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang 5 wasiat, 5 pesan penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Yang kalau kita amalkan ini, insya Allah akan mudahkan urusan kita dunia akhirat. Allah akan bahagiakan kita dunia akhirat. Allah akan lapangkan kita dunia akhirat. Allah akan bahagiakan kita dunia akhirat.
Suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Dan di tengah perkumpulan itu tiba-tiba Nabi mengatakan, "Man ya'khudhu anni haula al-kalimat." Siapa di antara kalian yang mau aku beri nasihat, yang mau aku beri pesan, yang mau aku beri wasiat, yang mana wasiat dan pesan ini kata Rasulullah ya'mal bihinna, akan sangat bermanfaat untuk diamalkan, au yu'allimu man ya'mal bihinna, dan sangat bermanfaat kita ajarkan. Jadi diamalkan untuk kita dan kita ajarkan, kita sampaikan wasiat ini juga kepada orang lain, keluarga kita, anak kita, sahabat-sahabat kita, dan seluruh kaum muslimin. Mendengar tawaran itu, sontak para sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan pesan tersebut. Tapi ternyata yang ditunjuk terlebih dahulu oleh Rasulullah untuk menerima pesan ini adalah Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah dipanggil duduk berhadapan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberikan 5 pesan, 5 wasiat. Pesan ini yang akan kita kaji malam hari ini. Apa pesannya dan semoga kita mampu mengamalkannya. Pesan yang pertama kata Rasulullah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah. Nah, ini menarik. Kenapa pesan yang pertama dari Rasulullah tidak disebut lakukan apa yang Allah perintah, maka engkau menjadi hamba yang paling mulia? Ternyata bukan itu. Bukan mengerjakan apa yang Allah perintah, tapi justru pesan Rasulullah yang pertama adalah jauhi apa yang Allah larang. Padahal kan seharusnya lakukan apa yang Allah perintah, baru jauhi apa yang Allah larang. Tapi pesan Rasulullah pertama, jauhi apa yang Allah haramkan, maka kita akan menjadi hamba yang paling mulia. Maka ulama mengkaji, apa maksud dari pesan ini? Maka di akhir zaman ini semakin terjawab. Mengapa pesan Rasulullah yang pertama bukan mengerjakan perintah, tapi menjauhi larangan? Karena banyak fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, kita sebagai umat Islam semangat untuk menjalankan perintah, tapi juga semangat untuk menjalankan larangannya. Sholat iya, tapi mabuk juga iya. Kalau nggak puasa di bulan Ramadan merasa berdosa sekali. Aduh, saya mesti puasa Ustadz. Padahal setelah Ramadan judinya lanjut. Satu sisi dia menjalankan perintah, tapi di sisi lain dia juga menjalankan larangan. Ada yang fasih bacaan Al-Qur'annya tapi kotor hatinya, selalu berburuk sangka kepada orang lain. Ada yang dalam ilmunya tapi sombongnya bukan main kepada orang lain. Dulu sebelum belajar agama merasa dirinya banyak dosa. Setelah paham agama justru orang lain yang dianggapnya banyak dosa. Aneh. Kalau dulu sebelum rajin datang ke kajian merasa ya Allah saya ini banyak dosa, ya Allah saya ini masih bodoh, ya Allah saya ini masih jahiliyah, tenggelam dalam kedurhakaan kepada Allah. Setelah rajin ke majelis ilmu, mulai sibuk nunjuk orang lain. Ini salah. Ini tak betul. Ini dosa. Ini keliru. Ini menyimpang. Ada yang banyak sedekahnya, tapi pamernya bukan main. Ada yang tinggi jabatan dan pengaruhnya, tapi tidak berbuat apa-apa. Maka kata Nabi, yang terpenting adalah menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Itu
bukti kemuliaan kita di hadapan Allah. Berarti menjalankan perintah nggak penting, Ustaz. Salat nggak penting. Bukan begitu. Rasulullah mengisyaratkan kepada kita bahwa suksesnya kita dalam menjalankan perintah itu bisa dilihat seberapa mampu kita dalam menjauhi larangan. Maksudnya adalah untuk bisa kita lihat salat kita ini diterima atau tidak, itu bisa dilihat seberapa mampu kita dalam menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjalankan perintah tapi belum sanggup meninggalkan larangan, itu bukti bahwa ibadah yang kita selama ini lakukan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolak ukurnya menjauhi segala yang diharamkan. Dan itu terbukti hari ini. Contoh saja. Semakin tahun jamaah haji Indonesia itu semakin bertambah. Bahkan kalau Bapak Ibu hari ini mau daftar haji di Batam, itu baru berangkat 24 tahun lagi. Baru berangkat. Itu pun kalau nggak ada wabah seperti corona kemarin. Yang kita berapa tahun itu kan nggak melaksanakan haji kan? Kalau kita berangkat daftar hari ini, kita berangkat 24 tahun lagi. Bahkan ada di beberapa daerah di Indonesia 30 tahun lagi. Tapi hebatnya orang Indonesia, meskipun waktu tunggu haji itu semakin tahun semakin lama, tapi justru jamaahnya semakin membeludak. Umat Islam yang mendaftar haji setiap tahun itu semakin bertambah. Semakin bertambah. Bahkan Indonesia menjadi jumlah jamaah haji terbesar pertama di dunia. Makanya jangan heran, kalau kita nanti mau umrah mau haji, nggak perlu kita susah-susah belajar bahasa Arab. Karena orang Arab sampai paham bahasa Indonesia, saking banyak jamaah Indonesia. Kemarin ada jamaah yang sibuk, Ustadz, apa bahasa Arabnya makan, apa bahasa Arabnya minum, apa bahasa Arabnya pesan. Oh, bingung sekali. Begitu sampai di sana kaget mereka. Karena mereka pun paham. Makan, minum. Mereka juga paham. Bahkan kalau kita mau belanja, nggak perlu susah-susah kita pakai real, karena Jokowi diterima. Uang Jokowi, itu diterima. Nggak perlu kita ke money changer. Iya, entah kenapa yang disebut Pak Jokowi. Tapi di pinggir jalan itu, kalau kita pulang dari Masjid Nabawi, kalau kita pulang dari Masjidil Haram, mereka itu buka lapak, sampai mereka itu teriak-teriak. Kalau ada wajah kira-kira orang Indonesia, itu mereka teriak-teriaknya bukan real-real, tapi Jokowi 100, Jokowi 100, Jokowi 100. Ini harganya 100.000 maksudnya. Saking banyak jamaah Indonesia di sana, sampai kita nggak perlu susah-susah belajar bahasa Arab. Itu kan satu kabar yang menggembirakan. Bahwa orang Indonesia begitu antusias ke Makkah dan ke Madinah. Itu fakta. Kita menjadi negara dengan jamaah haji terbanyak di dunia setiap tahun. Tapi fakta yang lain juga menyedihkan. Karena Indonesia menjadi negara paling korup juga di dunia. Urutan kelima. Negara nomor urut 2 yang mengakses situs porno terbesar di dunia. Loh, tapi semangat haji. Tapi korupsi juga iya. Bahkan yang kemarin beberapa, kayaknya sebelum corona, yang ada salah satu daerah di Jawa Timur, yang anggota DPRD-nya tertangkap korupsi semua dan hasil korupsinya dipakai untuk perjalanan umroh. Itu malaikat mau catat bingung itu. Ini mau dicatat dosa tapi umroh, mau dicatat umroh tapi duit hasil korupsi. Alhamdulillah. Kok jadi berubah? Perasaan kemarin kopi, sekarang jadi teh. Mungkin bubuk kopinya habis. Biar nggak bosen, Mbak. Jadi sesekali teh, sesekali kopi, sesekali nasi padang pun boleh juga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini menjadi pengingat untuk kita semuanya. Tidak perlu kita sibuk menilai orang lain. Ini belum diterima salatnya. Ini puasanya belum sah. Ini sedekahnya masih sombong. Nggak perlu. Cukup kita tanyakan kepada diri kita.
Kalau kita sholat tapi masih bermaksiat, tanda sholatnya belum diterima. Kita puasa tapi juga masih sering melanggar larangan dari Allah, berarti tanda puasa kita belum diterima. Kita berkali-kali ke masjid, banyak sedekah kita, tiap tahun kita kurban, tapi maksiat masih juga dilakukan, itu tanda bahwa seluruh ibadah kita belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Rasulullah yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi segala yang Allah haramkan, maka itu tanda kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berhasil meninggalkan yang haram, artinya seluruh ibadah kita kepada Allah diterima. Pesan Rasulullah yang kedua, iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan apa yang Allah beri, maka engkau akan menjadi hamba yang paling kaya, menjadi manusia yang paling kaya. Merasa cukup baru jadi kaya. Manusia kadang-kadang kebalik, nunggu kaya baru merasa cukup. Pada akhirnya nggak akan merasa cukup, karena asumsi dia, saya baru akan cukup kalau rumah saya luas, saya baru akan merasa puas kalau kendaraan saya mewah, saya akan merasa cukup kalau gaji saya besar. Pada akhirnya bukan rasa cukup yang ada di dalam hati kita, justru rasa rakus. Itulah mengapa di kajian sebelumnya sudah kita kaji, at-tama' yuzilul haya, keserakahan itu menghilangkan rasa malu. Kalau ada orang yang mencuri dan dia mencuri karena faktor kekurangan dan kelaparan, tetap dosa, tapi kita memaklumi. Tapi sayangnya yang terjadi di negeri ini, kasus-kasus pencurian itu dilakukan oleh orang yang mampu atau orang yang tidak mampu? Orang yang mampu, orang yang mampu. Orang yang mampu. Bahkan pencurian terbesar di negeri ini yang nominalnya ratusan miliar sampai triliun dilakukan oleh orang paling kaya di negeri ini. Kenapa itu bisa laku? Kenapa itu bisa terjadi? Karena nunggu kaya baru merasa cukup, sehingga nggak cukup-cukup. Makanya kata Nabi, laukana li bani Adam wadiyan min dahab, seandainya manusia itu diberi satu lembah terbuat dari emas, apakah dia cukup? Enggak. Dia akan mengharapkan satu lembah lagi terbuat dari emas. Sampai kapan dia merasa cukup? Sampai kapas menutup seluruh rongga dalam tubuhnya. Hidungnya ditutup kapas, matanya ditutup kapas, mulutnya ditutup kapas, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kuncinya sederhana, merasa cukup dulu baru nanti Allah kasih kaya. Jangan nunggu kaya baru merasa cukup. Contoh yang paling sederhana. Alhamdulillah dikasih kendaraan mobil, dikasih rezeki beli mobil oleh Allah. Meskipun mobilnya tua, tapi alhamdulillah Ustadz, setidaknya kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Jadi syukuri dulu apa yang didapat. Nanti bagi yang belum punya mobil, cuma punya motor, syukuri dulu motornya. Alhamdulillah ya Allah, kemana-mana nggak perlu naik ojek, kemana-mana nggak perlu jalan kaki, tinggal gas nyampe. Kalau hujan pakai mantel, gampang. Bersyukuri dulu yang ada. Yang nggak punya motor, cuma sepeda goes, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kemana-mana nggak perlu jalan kaki, ngegoes. Setidaknya bisa sehat karena ada olahraganya. Bersyukur. Yang nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya sepeda goes, bersyukur. Kenapa? Allah sudah berikan yang lebih mahal daripada mobil. Allah sudah berikan yang lebih mahal dibandingkan motor dan sepeda, yaitu kaki. Kan selama ini kan kita lebih sibuk meminta apa yang belum kita dapat, sehingga kita lupa mensyukuri apa yang sudah kita dapat. Sehingga hidupnya nggak bahagia. Hidupnya nggak bahagia karena dia selalu memikirkan apa yang belum dia dapatkan. Kita udah punya mobil, begitu di lampu merah tengok mobil sebelah, ya Allah enak mungkin ya kalau mobilnya macam itu ya. Nanti udah punya mobil yang macam itu, tengok lagi sebelah, enak ya kalau mobilnya nggak perlu mampir ke pom bensin, tinggal dicas, mungkin itu lebih enak.
Udah punya mobil listrik, ini kecil kali lah mobilnya, pengenlah yang agak besar sedikit. Tidak akan pernah merasa cukup. Karena lupa mensyukuri yang ada, karena sibuk memikirkan yang belum ada. Maka kuncinya, syukuri dulu yang ada, baru nanti Allah akan hadirkan apa yang belum ada. 3. Ahsin ila jarika takun musliman. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, takun musliman, maka engkau akan menjadi muslim yang sesungguhnya, akan menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Syaratnya baik kepada tetangga. Nah, ini menarik. Kenapa harus baik kepada tetangga? Kebanyakan kita kadang-kadang kalau sudah dekat dengan seseorang, jauh pun orang itu kita datangi. Jauh pun orang itu, tetap kita telepon, kita tanyakan kabar. Sementara rumahnya yang dempetan dengan rumah kita, keadaannya pun kita nggak tahu. Yang tembok rumahnya satu tembok dengan rumah kita, bahkan kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Mungkin baru tahu kalau sudah meninggal karena tercium bau busuk dari luar rumahnya. Padahal kata Rasulullah, ciri muslim yang baik adalah seberapa baik dia kepada tetangganya. Kenapa harus lebih dulu baik kepada tetangga? Saya selalu sampaikan kepada jamaah, seharusnya yang kita jaga itu bukan teman PT, karena teman PT belum tentu tetangga. Yang harus kita jaga silaturahimnya bukan teman tongkrongan, karena teman tongkrongan belum tentu tetangga. Yang harus kita perbaiki terlebih dahulu, harmonis terlebih dahulu, jaga silaturahim terlebih dahulu, tetangga. Kenapa? Karena kalau ada masalah nanti, yang akan pertama kali turun membantu itu adalah tetangga. Tetangga. Masalahnya adalah justru semakin dekat rumah kita dengan tetangga, semakin banyak problem antar hubungan kita dalam tetangga. Ada yang suka karaokean, nggak mikir orang lain udah tidur apa belum. Mana suaranya falas lagi. Aduh, makin terganggu. Belum lagi yang suka parkir kendaraan, orang jadi susah lewat sembarang. Belum lagi yang suka usil. Ada aja yang diributin, ada aja yang diurusin. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus buat baik kepada tetangga? Karena ketika ada masalah yang akan datang pertama kali adalah tetangga. Termasuk seburuk-buruknya masalah dalam hidup kita, yaitu kematian, yang akan memandikan tetangga, yang akan mengkafankan tetangga, yang akan mensolatkan tetangga. Kita wafat di Masjid Baitul Salam Arira, nggak mungkin tetangga kita yang dari mana-mana datang mau sholatin, enggak. Itu pun datang karena acara tahlilan. Itu pun kalau ada makanannya. Maka baik-baik dengan tetangga kita, jaga. Bagi kita banyak-banyaklah memaklumi tetangga, dan bagi kita sebagai tetangga pahami perasaan orang lain. Jangan asal ini kan mobil-mobil saya, ini kan sound system punya saya, ini kan halaman rumah saya, ini kan pohon tanamannya juga saya. Iya. Itu mengganggu orang lain atau tidak? Pikirkan itu. Karena kadang kita begitu baik dengan teman akrab kita. Kita begitu baik dengan kolega kita. Kita begitu baik terhadap partner bisnis kita. Tapi begitu buruk akhlak kita kepada tetangga kita. Itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang harus kita perbaiki dulu adalah orang yang dekat dengan kita, baru kita perbaiki orang yang jauh dengan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang ke berapa nih? 4. Yang keempat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahibba linnas ma tuhibbu li nafsih takun mu'minan. Cintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi orang-orang yang beriman. Kalau tadi berbuat baik kita kepada tetangga itu bukti bahwa kita muslim yang baik. Itulah mengapa kata Nabi, kalau kita masak perbanyak kuahnya.
Idza tabbaqta fa'aktsir ma'aha. Kalau kita masak, banyakin kuahnya agar bisa diantar ke rumah tetangga kanan kiri rumah kita. Bahkan Nabi dulu juga begitu. Kalau masak Nabi itu diperbanyak. Kalau kita kan kalau perlu ditutup rapat-rapat rumah, jangan sampai ada tetangga yang tahu. Kalau ada kemalangan diumumkan kemana-mana. Tapi kalau ada kebahagiaan disembunyikan, dirasakannya sendiri. Kemudian yang keempat kata Nabi, cintai orang lain sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, takun mukminan. Maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Itulah mengapa jamaah. Mengapa kita sudah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, itulah mengapa kita harus punya solidaritas untuk saudara kita yang berada di Palestina. Terlepas kita bisa bantu atau tidak. Terlepas kita bisa menyumbangkan uang atau tidak. Terlepas kita bisa berkontribusi atau tidak. Terlepas apa yang kita lakukan itu berpengaruh bagi mereka atau tidak. Yang jelas solidaritas. Yang jelas buktikan keberpihakannya. Kenapa? Al-mu'min, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu kata Rasulullah kal jasadil wahid, seperti badan yang satu. Kalau satu anggota badan kita tersakiti, maka anggota badan yang lain ikut merasakan sakit. Kalau kaki dipijak, mulut yang teriak. Kalau gigi yang sakit, kepala yang cenut-cenut. Kenapa itu bisa terjadi? Karena satu badan. Maka kita dengan saudara kita mukmin lainnya sama dengan satu badan. Kalau mereka merasakan penderitaan karena diperlakukan dengan penuh kezaliman dan penganiayaan, kita merasakan kepedihan dan kesedihan yang sama. Ini kadang-kadang membantu tidak, bersolidaritas tidak, berpihak juga tidak, yang ada malah mengolok-olok mencari cara bagaimana kita tidak bisa mendukung. Disebutlah ini sebenarnya konfliknya begini. Ada lagi yang bersuara, salah dulu sih, nyerang duluan. Begitu dibalas kelabakan kan? Segala macam opini itu dibuat. Padahal sebenarnya adalah itu sedang Allah membuktikan kepada kita siapa di antara kita yang ada keimanan di dalam hatinya. Karena kalau orang yang beriman, orang lain merasakan sakit, kita merasakan sakit yang sama. Apalagi yang mereka rasakan bukan hanya sakit. Makanya jamaah bersyukur betul-betul kita di Indonesia. Kenapa? Kita sholat nyaman. Kita ibadah aman. Kita duduk macam ini aman. Nggak ada yang tiba-tiba ngelempar bom, nggak ada kan? Nggak pernah tiba-tiba turun rudal habis kita semua, nggak pernah ada. Maka bersyukur, salah satu bentuk syukurnya adalah selagi ibadah dijamin kenyamanan dan keamanannya, ramaikan, datang, hadiri, makmurkan masjidnya. Mereka mau datang ke masjid, apalagi sholat Jumat, itu mereka berpamitan kepada keluarganya dua kata-katanya. Nah, Bu, saya mau sholat Jumat. Kalau ditakdirkan oleh Allah, saya akan pulang kembali kemari. Tapi kalau Allah berkehendak lain, saya akan langsung pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sebegitunya. Bahkan viral di media sosial beberapa hari yang lalu, di mana sekolah itu sudah ditutup. Bukan karena mahasiswanya, bukan karena siswanya sudah pada wisuda, tetapi karena semua murid-muridnya telah syahid di medan perang. Udah mati semuanya muridnya, nggak ada lagi siswanya. Bahkan tersisa satu-satunya universitas di Gaza sudah rata dengan tanah hari ini. Maka kita bersyukur. Salah satu syukur kita adalah ketika saudara kita ditindas, dizalimi, dianiaya, dibunuh, kita peduli atau tidak. Makanya kemarin kan kita ibaratkan, jangan seperti burung gagak yang ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat Nabi Ibrahim itu dibakar, dia diam aja. Jadilah sebagaimana burung pipit di zaman Nabi Ibrahim saat beliau dibakar. Saat Nabi Ibrahim dibakar, burung pipit mondar-mandir membawa air, diletak di paruhnya dan disiramkan ke api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya oleh burung gagak, apa yang kamu lakukan itu? Kata burung pipit, saya berusaha memadamkan apinya.
Kata burung gagak, mana mungkin air yang kamu bawa itu terlalu sedikit, sementara api yang membakar itu terlampau besar, tidak berpengaruh. Tapi apa kata burung pipit? Apa yang saya lakukan ini memang tidak besar pengaruhnya, tapi ini akan menjadi alasan saya di hadapan Allah saat saya nanti ditanya, saat Nabi Ibrahim itu dibakar, siapa yang kamu bela? Sama dengan kita hari ini. Bukan seberapa besar sumbangan kita, bukan seberapa berpengaruh boikot kita terhadap produk-produk mereka, bukan seberapa pengaruh stiker-stiker bendera-bendera yang sudah kita kibarkan untuk mendukung mereka. Tidak ditanya berpengaruh atau tidak, yang akan Allah tanya nanti, kita berpihak kepada siapa? Kita merasakan tidak penderitaan yang dirasakan oleh saudara muslim kita? Maka kata Rasulullah, ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsi. Yang terakhir, wala taktsirid dhahik fa inna kathratad dhahk tumitul qalbi. Jangan terlalu banyak tertawa, karena terlalu banyak tertawa itu bisa mematikan hati nurani kita. Maksudnya tertawa di sini bukan berarti kita saat belajar agama bawaannya serius saja. Orang alim itu bawaannya serius saja, enggak. Makanya saya mengkritik kalau ada orang yang semakin tinggi ilmunya tapi semakin dia tidak mau bercanda, itu pasti ada yang salah. Karena Nabi dulu paling senang bercanda. Nabi itu paling senang bercanda, makanya Nabi itu merangkul semua kalangan. Yang lebih tua dengan Nabi segan kepada Nabi, yang seumuran dengan Nabi pro dengan Nabi, yang lebih muda dibanding Nabi senang kepada Nabi. Bahkan budak-budak kecil yang selalu berisik di Masjid Nabawi pada waktu itu merindukan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi senang bercanda. Tapi yang dimaksud tertawa di sini adalah tertawa yang diakibatkan oleh candaan-candaan yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan beda ya. Kalau bercandanya orang yang berilmu tetap ada lucu-lucunya tapi mengandung ilmu. Tapi kalau orang yang tidak berilmu kadang-kadang sampai mengarang cerita untuk membuat orang lain tertawa. Nah itu masalahnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Bahwa Rasulullah bercanda, oh bercanda. Bercanda. Bahkan dengan sahabat-sahabat aja Nabi bercanda. Makanya pernah suatu ketika Nabi itu memakan kacang-kacangan bersama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ngusilin Nabi. Jadi kalau makan kacangnya, kulitnya itu nggak ditaruh di hadapan Sayyidina Ali, ditaruh di hadapannya Nabi. Jadi makan kacang, kulitnya dilempar ke depan Nabi. Makan dilempar kepada Nabi. Setelah kacangnya habis, Sayyidina Ali bilang kepada Nabi, Nabi, wah engkau ini makannya paling banyak dari tadi. Tengok tuh kulitnya numpuk di situ. Apakah Nabi marah? Enggak, Nabi bercanda. Nabi justru menjawab, justru kamu yang lebih serakah. Loh kenapa begitu? Saya mending yang dimakan bijinya, kulitnya di sini. Sementara kamu sama kulitnya pun dimakan. Buktinya di depan kamu nggak ada sedikit pun kulit. Nabi bercanda. Maka kalau ada orang yang belajar agama semakin susah senyum, semakin merengut sehari-hari, itu pertanyaan terbesarnya, Nabi mana yang diikuti? Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan 5 pesan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulang, jauhi sesuatu yang diharamkan, maka kita akan mulia di sisi Allah. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri, maka Allah akan berikan kepada kita kekayaan. Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga, karena itu bukti bahwa kita muslim yang baik. Yang ketiga, yang keempat, cinta kepada orang lain sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri, itu tanda bahwa kita beriman. Yang terakhir, jangan terlalu banyak tertawa yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab? Jamaah silakan. Sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh. Silakan. Waalaikumsalam. Kalau ibu sambung atau tiri tanpa anak, apa bagian sama menjadi ibu tiri? Ayah nggak ada tambahan kekayaan, bahkan menurut dan ibu tiri bertambah. Ibu tiri tidak bekerja. Hanya yang tadi, kalau ibu kampung atau ibu tiri tanpa anak, berapa bagian?
Berarti ini yang meninggal suaminya. Ya kan? Ada seorang laki-laki meninggal, dia punya ibu tiri. Gitu ya. Apakah ibu tirinya itu dapat? Prinsip dalam hukum waris, penyebab seseorang mendapatkan harta warisan itu ada beberapa alasan. Pertama, karena ada hubungan pernikahan. Suami, istri ke suami. Atau yang kedua, tidak ada hubungan pernikahan tapi ada hubungan nasab keturunan. Pertanyaannya, ibu tiri masuk dari jalur mana? Dari jalur pernikahan masuk? Ada hubungan pernikahan nggak dengan almarhum? Loh, nggak ada dong. Kan misalnya saya meninggal, yang ditanyakan kan ibu tiri saya kan? Dapat atau tidak kan? Berarti saya dan ibu tiri saya ada hubungan pernikahan atau enggak? Enggak ada. Berarti enggak ya. Ada hubungan nasab? Enggak ada juga. Itulah mengapa semua yang tiri-tiri itu enggak dapat. Karena jalur nikah dia enggak masuk, jalur nasab dia enggak masuk. Anak tiri, ibu tiri, istri tiri, suami tiri, apapun yang tiri-tiri lah. Nah itu enggak dapat. Karena tidak masuk dari dua golongan itu. Jadi ibu tiri enggak dapat. Terlepas dia punya anak atau tidak, dia nggak dapat. Allahu a'lam bishawab. Termasuk juga anak tiri. Misalnya saya mengangkat anak, gitu ya. Mengangkat anak, saya besarkan. Misalnya siapa? Pak Lurah. Pak Lurah kan ngangkat anak kan, Pak Lurah, Pak Nanang. Beliau mengangkat anak, suatu saat misalnya beliau nanti wafat, itu anak yang diangkatnya itu tak mendapatkan harta warisan. Kenapa? Tidak ada jalur nasab, tidak ada hubungan pernikahan. Maka tidak dapat. Kita bicara warisan ya, bukan hadiah. Karena kalau hadiah bebas saja. Mau ngasih siapa saja bebas. Tapi kalau waris tidak dapat. Allahu a'lam bishawab. Nah, nanti boleh diketik itu, balas di kolom komentarnya. Silahkan klik. Nah, oke, mantap. Baik, ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami izin jamaah tidak bisa ikut salat Isya bersama-sama karena kami menghadiri majelis yang lain selepas salat Isya di Batu Haji. Itu saja, insya Allah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.